Dengan bermodalkan uang hasil penjualan sawah yang hanya sedikit nilainya, saya tetap melanjutkan niat saya untuk melakukan renovasi, walaupun saya sadari uang saya masih kurang. Bapak-bapak, saya tinggal dulu. Saya ada perlu. Assalamualaikum. Gue peringatkan sama kalian, cepat tinggalkan tempat ini dan jangan bekerja lagi di sini. Aduh, nggak bisa, Mas. Saya harus kerja di sini, Mas. Ya, saya juga harus kerja dong. Oh, jadi kalian masih juga nggak mau ya? Hah? Aduh, maaf, saya nggak harus kerja, Mas. Banyak ngomong kamu sini. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Hah? Maaf, Pak. Ada apa? Cabut. Yuk. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak Haji. Kalian tidak apa-apa? Maaf, Pak Haji. Saya harus berhenti hari ini, Pak. Tunggu. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Entah cobaan apa yang sedang diuji pada saya. Sementara uang renovasi masjid habis, ada saja orang yang mengganggu jalannya renovasi masjid. Saya jadi bingung untuk meneruskan renovasi masjid ini. Tapi Allah memberikan jalan lewat istri saya. Pak, pasti preman-preman itu suruhan Pak Sabto. Bus, jangan suuzon sama orang lain, Bu. Tidak baik. Habis siapa lagi, Pak? Ya udah, jangan diteruskan. Nanti didengar sama orang yang gak enak. Pak, Bapak lagi pusing kan? Mikirin uang buat renovasi masjid itu? Iya, Bu. Apalagi sekarang harga bahan bangunan selangit harganya, Bu. Apa ini, Bu? Ini untuk melanjutkan merenovasi masjid. Bapak besok jual aja di pasar, ya? Tapi kan Ibu ikhlas, Pak. Pasti Ibu akan selalu mendukung niat tulus Bapak. Dan Ibu minta maaf ya, Pak. Waktu kemarin Ibu kesal waktu Bapak mau menjual sawah itu. ya sudah, Bu. Jangan jungkit-ungkit. Terima kasih, Bu ya. Pak Haji, semua sudah selesai. Tapi kita belum punya kubahnya, Pak Haji. Karena kubah sebelumnya sudah tidak bisa dipakai lagi, Pak Haji. Iya, Pak Badun, saya mengerti. Terus terang aja, Pak. Semua uang untuk tahap penyelesaian masjid ini sudah habis. Tapi begini aja, Pak Badun. Saya akan mencoba ke tempatnya Pak Sabto. Siapa tahu kubah-kubahnya bisa dicicil. Pak Haji yakin, selama ini kan dia tidak menyukai Pak Haji. Pak Badun. Tidak salah kan kalau kita mencoba dulu? Jadi maksud Pak Haji mau ngambil kubah saya dulu. Terus sebulan kemudian baru mencicilnya. Iya, Pak Sabto. Biar Pak Haji tahu saja, kubah saya ini dijualnya cash. Belum pernah ada yang kredit. Pokoknya ada uang, ada barang. Ya, bantu lah, Pak. Ini kan untuk kepentingan masjid kampung kita juga. Pak Haji. Kita bicara bisnis di sini. Saya nggak peduli, meskipun masjid itu di depan rumah saya sekalipun, apa peduli saya? Astagfirullahaladzim. Ya, itu. Assalamualaikum, Pak Badun. Waalaikumsalam. Kami beserta warga berinisiatif untuk membuat kubah seadanya, Pak Haji. Karena kami sudah mengira Pak Sabto itu tidak akan mungkin memberikan kubah kepada kita. Iya, Pak Badun. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang mau membantu masjid ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, iya Pak Haji. Ayo, kami yang pasang. Ayo dibantu. Hati-hati ya. Hati-hati. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ya. Hati-hati pelan-pelan.
Cepat turun. Pak Haji, kalau nggak mampu, jangan maksa. Kubah butut dipasang. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, mari kita sama-sama zikir di dalam. Mari Bapak. Bapak-bapak, mari kita bersama-sama berzikir agar kita diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai berzikir, Pak. La ilaha illallah. 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 Ada apa nih, ha? Kok begini? Hei, kejar! Kejar! Pak Haji, Pak Haji. Maafkan saya, Pak Haji. Saya mohon, Pak Haji. Janganlah minta maaf sama suami saya, tapi minta maaflah sama Allah. Betul, Pak Sabto. Itu pasti, Pak Haji. Soal kubah itu, Pak Haji. Biarkan tetap di situ, Pak Haji. Saya ikhlas. Demi Allah. Demi Rasulullah. Saya ikhlas, Pak Haji. Dan soal sawah itu, Pak Haji, akan saya kembalikan kepada Pak Haji. Saya ikhlas, Pak Haji. Ikhlas demi Allah, Pak Haji. Karena saya merasa mendapatkannya dengan tidak jujur, Pak Haji. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Bu. Terima kasih, Pak Sabto. Kisah ini betul-betul membuat saya semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kekuatan selain kekuatan dari. Kisah ini betul-betul membuat saya semakin yakin bahwa Allah itu melindungi umat-umatnya yang bertakwa kepadanya. Dan satu hal lagi, membangun sarana ibadah merupakan amal jariah bagi penduduk.